Pergi camping. Kak Randy, ayo dong cepat. Nanti kita terlambat toh. Dini berteriak dari luar rumahnya, memanggil Randy yang masih di dalam kamar bersiap untuk pergi ke sekolah. Iya bentar Din, gue masih siap-siap nih, sahut Randy. Pemuda itu masih menyiapkan perbekalannya untuk di perkemahan nanti. Semalam dia lupa menyiapkannya, karena tertidur terlalu cepat. Sedangkan Dini sudah bersiap sejak kemarin, karena dia begitu antusias untuk mengikuti acara camping. Selesai mengemas barang-barangnya, Randy keluar dari kamar, lalu berlari kecil ke arah halaman rumahnya, di mana Dini sudah menunggunya. Aku kan udah bilang, harusnya kakak bersiap dari kemarin, kan jadinya repot begini, malah mendadak semalam juga langsung tidur, bukannya siap-siap dulu. Dini menggerutu kesal karena suaminya tak bisa diberitahu. Bawel lo, yang penting kan gue udah. Lagian masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Ngapain buru-buru sih? Omel Randy tak mau disalahkan. Tapi tetap aja kita akan terlambat kalau terlalu lama di rumah. Kakak kan tahu kita harus mendengarkan pengumuman dulu sebelum pergi. Dini jadi kesal kepada suaminya. Berisik loh, ayo cepat naik. Randy meminta Dini untuk segera naik ke atas motornya. Keduanya pun pergi ke sekolah dengan membawa perbekalan untuk di acara perkemahan nanti. Mereka harus berangkat ke sekolah terlebih dahulu karena semua anggota akan pergi menaiki bus dari sekolah. Tak berselang lama, mereka telah sampai di sekolah. Teman-teman dan guru-guru sudah berkumpul di lapangan. Hanya mereka yang datang terlambat. Randy dan Dini meminta maaf kepada teman-temannya dan juga guru-gurunya karena datang terlambat. Beruntung karena mereka belum mengadakan pengumuman, sehingga keduanya bisa mengikuti dan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh guru mereka. Anak-anak, hari ini kita akan mengadakan acara camping ke sebuah tempat perkemahan yang cukup jauh. Tempat ini sudah biasa digunakan untuk berkemah para siswa dan siswi dari sekolah lain. Ini untuk pertama kalinya kalian mengikuti acara ini. Bapak harap selama kita di sana, kita bisa menjaga kelestarian alam. Dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tetap menjaga ketertiban di lingkungannya. Bapak tidak mau jika nantinya ada masalah yang timbul selama kita berada di tempat itu. Karena meskipun tempat itu jauh dari pemukiman warga, tetapi tak jarang juga warga yang akan datang ke sana untuk mencari mata pencaharian di hutan. Pak Harun mengumumkan kepada anak-anak yang sudah berjejer rapi di depannya. Dan karena kita pergi ke sana dengan dua kelompok, yaitu kelompok anak laki-laki dan anak perempuan, Bapak harap tidak akan terjadi sesuatu yang memunculkan sebuah aib di tempat itu. Bapak ingin kalian tetap menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan. Kalian mengerti? Tambah Pak Harun. Mengerti Pak? Jawab semua orang kompak. Nah, untuk mencegah hal-hal buruk terjadi dan memastikan kalian aman berada di sana, kami menyertakan 4 guru pendamping termasuk saya dan 6 kakak kelas kalian yang akan membantu kami untuk mengawasi kalian selama di sana. Bapak ingin kalian bisa mematuhi perintah para pendamping, karena di sana adalah tempat yang asing bagi kalian dan juga mungkin sangat berbahaya. Karena kita di sana akan tinggal selama 2 hari 2 malam di alam bebas yang tidaklah aman. Sehingga kalian harus mematuhi aturan dan perintah para pendamping agar kalian tetap aman berada di bawah pengawasan kami. Untuk itu, Bapak membawa 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yaitu kakak kelas kalian sendiri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan memisahkan grup siswa dan siswi dari setiap kelas di bus yang berbeda. Grup siswa dari kelas 1 sampai 2 berjumlah 25 orang, bisa memasuki bus pertama bersama 2 guru dan 3 kakak kelas lelaki sebagai pengawas. Grup siswi dari kelas 1 sampai 2 berjumlah sekitar 25 orang yang ikut serta, bisa memasuki bus kedua dengan didampingi 2 guru dan kakak kelas perempuan sebagai pengawasnya. Nah, semua sudah paham, kan? Sekarang kita bersiap untuk pergi. Mari berdoa dulu sebelum pergi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Pak Harun menjelaskan panjang lebar, lalu mengajak anak didiknya untuk berdoa sebelum pergi. Semuanya berdoa dengan keyakinan masing-masing. Dini pun berdoa dengan sangat khusyuk, meminta agar dia dan yang lainnya bisa sampai dan pulang dengan selamat. Setelah berdoa, mereka berjalan menuju ke arah bus masing-masing, di mana anak perempuan dan lelaki dipisahkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya 50 siswa yang terpilih untuk ikut acara camping, dikarenakan sebagian besar siswa dan siswi tak diperbolehkan oleh orang tua mereka berkemah ke tempat yang jauh. Siswa dan siswi sudah mulai masuk ke bus masing-masing.
Dini dan Riri masih mengantri untuk masuk. Dia sangat santai, tak mau berdesak-desakan. Toh nanti juga tetap saja naik di bus yang sama, pikirnya. Hei, tas lo gue yang bawa aja. Randy menghampiri Dini, menawarkan bantuan untuk istrinya itu. Enggak usah, kakak kan juga bawa tas. Nanti malah kerepotan. Tolak Dini, tak mau merepotkan suaminya. Yakin? Tanya Randy. Dini mengangguk dan tersenyum, meyakinkan suaminya jika dirinya bisa membawa tasnya tanpa bantuan. Ya udah, gue masuk ke bus dulu, nanti kita ketemu di perkemahan. Ucap Randy mengusap pipi Dini lembut. Gadis itu tersipu malu mendapat perlakuan manis dari Randy. Banyak orang, jangan mesra-mesraan, nanti dicurigai. Riri menyindir keduanya yang tampak mesra. Randy dan Dini menjadi malu. Mereka pun berpisah. Dini masuk ke dalam busnya dan duduk bersama Riri, sahabatnya. Din, kayaknya Kak Randy sekarang sweet banget sama lo. Tadi juga dia lus pipi lo gitu sebelum pisah. Apa kalian udah saling jatuh cinta? Celoteh Riri kepo. Enggak tahu, tapi memang sekarang hubungan kita nggak seperti dulu. Kak Randy juga gak sekaku dulu. Dia lebih sering ketawa sekarang. Dia juga kadang bercanda. Ya, meskipun galaknya masih ada sih, tapi dia udah gak seperti dulu. Dia juga gak jarang kasih gue perhatian. Gue gak tahu deh, dia punya perasaan apa gak sama gue. Tutur Dini. Dia tak tahu apakah Randy mencintainya atau tidak. Tapi pemuda itu sikapnya telah berubah sejak mereka menikah. Gue yakin dicinta sama lo, tapi dia gengsi buat ngaku. Riri sangat yakin. Masa sih? Dini malah tak yakin. Iya, kalau dia gak cinta sama lo, mana mungkin dia seperhatian itu sama lo. Gak mungkin juga dia se-sweet itu sama lo. Riri berani bertaruh untuk itu. Dia sangat yakin jika Randy memang mencintai Dini. Ya, kalau memang begitu ya syukur. Gue senang, karena gue juga kayaknya cinta sama Kak Randy. Soalnya gue suka cemburu kalau dia dekat sama Kak Nabila. Dini mulai berpikir dia juga mencintai Randy. Bagus deh, itu artinya pernikahan kalian gak akan sia-sia. Lo harus bisa jauhin Kak Randy dari Kak Nabila. Bahaya tuh si cewek centil kalau dekat-dekat terus sama Kak Randy. Nanti bisa-bisa suami lo kepincut lagi. Riri memperingatkan Dini. Sip, gue akan kawal Kak Randy supaya gak diganggu Kak Nabila lagi. Dia suami gue, cuma gue yang boleh miliki dia. Dini bertekad kuat. Gadis itu tak mau suaminya dekat dengan Nabila. Apalagi jika sampai mereka balikan. Keluntang Dini mendapat pesan cat masuk. Jangan lupa kayu putihnya keluarin. Nanti kalau lo mulai mual akibat mabuk perjalanan bisa hirup aromanya. Supaya gak jeti muntah. Randy mengingatkan Dini tentang kayu putih yang dibawa oleh Dini. Dini tersenyum senang. Randy masih memperhatikan dirinya meskipun mereka berada di bus yang berbeda. Dini rasanya ingin sekali bisa satu bus dengan suaminya. Ingin berdekatan dan duduk bersama, lalu bertaut tangan mesra. Hati Dini berbunga-bunga membayangkan hal itu. Di bus lain, Randy pun tersenyum simpul melihat foto Dini yang dijadikan wallpaper olehnya.